A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 2 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah atau 20 Juni 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 674. Di halaman 674 kita masih dalam pembahasan bab yang kelima dalam kitab ini, yaitu bab muamalah. Lanjutannya adalah yang sedang dibahas, pembahasan tentang beberapa akad dalam muamalah, yaitu pada pasal yang keempat. Hari ini kita lanjut di halaman 674, yaitu di antara akad di dalam bab muamalah ada namanya akad musaqah. Ini apa yang dimaksud dengan musaqah? Kemudian apa hukumnya? Dan bagaimana ketentuannya, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Kita perhatikan yang pertama, apa yang dimaksud dengan akad musaqah. Ya, di halaman 674 pada poin 1. Ya, disebutkan oleh penulis hafizahullah bahwasanya yang namanya musaqah ini adalah seseorang menyerahkan pohon kurma, atau seseorang menyerahkan pohon yang lainnya, misalkannya pohon sawit atau pohon pisang atau pohon jeruk. Itu diserahkan kepada orang lain yang dia bisa memeliharanya. Ya, dia bisa menyiramnya. Kemudian dia bisa, kalau bisnis itu bisa dijalanin gitu ya. Ini dikasihnya pohon. Ya, dikasihnya
dikasih pohon. Kemudian kesepakatannya bagaimana? Kesepakatannya adalah nanti dia dapat upah sesuai dengan yang ditentukan di akad di awal gitu. Itu yang dimaksud dengan musaqah. Jadi transaksi sama seseorang, kemudian orang ini dikasih, kalau di kitab ini pohon kurma katanya, kalau di kita mungkin pohon jeruk, pohon pisang, udah ready. Atau pohon apa biasanya yang bisa diolah sama orang itu? Pohon duren, rambutan, atau yang semana dengan itu. Jadi itu pohon diberikan kepada orang yang dipercaya, kemudian nanti sama dia dirawat. Ya, sama dia dirawat, dengan kesepakatan nanti dia bakal dapat upah dari hasil panen. Dia dapat upah dari hasil panen yang memang sudah disepakati di awal. Jangan sampai tidak, karena kalau tidak nanti mengandung unsur gharar. Kalau tidak nanti mengandung unsur gharar. Jadi ada unsur ketidakjelasan. Sehingga ketika seseorang dia menyerahkan tanaman yang dimaksudkan, kemudian ambil kesepakatan dirawat, nanti dia bakal dapat jatah sebagaimana ditentukan di awal, ini, itu, dan seterusnya. Maka inilah yang dimaksud dengan musaqah. Ya, mirip-mirip dengan mudharabah, mirip-mirip dengan bagi hasil, mirip-mirip dengan join, kerjasama. Cuman ini pada pembahasan yang disebutkan tadi, yang dimaksud dengan musaqah. Nah, apa hukumnya musaqah ini? Hukum musaqah dilihat di poin yang kedua. Ini kata penulis, hafizahullah, musaqah ini hukumnya dibolehkan. Ya, boleh. Ya, juz. Ya, boleh. Nah, pertanyaannya apa dalilnya musaqah itu dibolehkan? Maka yang menjadi dalil musaqah ini hukumnya adalah boleh. Yang pertama yaitu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perbuatan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, kita perhatikan ada dalil disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah bermuamalah dengan penduduk Khaybar.
Di situ apa bentuk muamalahnya? Bentuk muamalahnya adalah mereka mengelola tanaman. Mereka mengelola pohon korma. Kemudian dengan kesepakatan bagaimana? Dengan kesepakatan bahwa mereka bakal dapat upah sekian dan sekian. Sebagaimana kesepakatan di awal. Jelas bakal dapat upahnya seberapa banyak. Kemudian bagian upahnya apa. Maka ini yang menjadi dalil musaqah hukumnya adalah boleh. Nah, kemudian di sisi yang lain, dalil yang kedua, ternyata itu dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Jadi kesepakatan model kayak tadi, akad seperti tadi, itu dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini yang menjadi dalil musaqah hukumnya dibolehkan. Kalau tidak seperti itu, misalnya orang punya pohon pisang, orang itu digaji harian, digaji bulanan, berarti namanya bukan musaqah. Kalau musaqah itu ngelola tanaman, kemudian dia bakal dapat jatah sekian 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 nanti kalau panen. Itu namanya musaqah. Sama kayak kemarin kita bahas mudharabah. Atau kita bahas akad syirkah. Ketika dikasih modal, kemudian dikelola, nanti kesepakatannya ketika panen, ketika dapat keuntungan di akhir, itu baru namanya akad mudharabah. Dia bakal dapat jatah sekian sekian sekian. Tapi kalau misalkannya tidak, berarti digaji bulanan. Dia bekerja, bukan akad mudharabah. Kemarin sempat kita sampaikan demikian. Insya Allah sebagian ingat. Berarti musaqah ini hukumnya dibolehkan. Barangkali ada yang transaksi sama seseorang, kemudian menjaga kebunnya, pohon apa begitu kan. Nanti kesepakatannya hasil panen dia bakal dapat sekian persen, pemilik bakal dapat sekian persen. Ini dibolehkan. Dan itu namanya akadnya akad musaqah. Tapi yang dikelola adalah apa? Yang dikelola adalah tanaman. Kalau dia ngasih fulus, ngasih uang 100 juta dikelola, bukan musaqah. Tapi akad yang lain ya, kemarin disebutkan pembahasannya. Bisa jadi akad syirkah, bisa jadi akad mudharabah. Tapi kalau ini yang dikasih adalah tanaman, itu namanya musaqah. Nah, bagaimana ketentuannya? Ketentuannya lihat di poin yang ketiga. Ada beberapa disampaikan oleh penulis hafizahullah. Ketentuan yang pertama, hendaklah pohon korma atau pohon yang dimaksud itu pohonnya diberitahukan ketika akad, sehingga musaqah tidak berlaku pada pohon yang memang tidak diketahui. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi unsur gharar. Dan kita tahu kalau mengandung unsur gharar hukumnya adalah haram. Kayak contoh orang kalau ngelola sawit kan biasa bahasanya itu mereka bilang pokok. Pokok apa ya? Atau pokok. Jadi ada berapa pokok gitu. Biasanya 1 hektar mungkin muat 115 ya, 150 pokok gitu. Atau 2 hektar itu. Sekitar itulah. Jadi diketahui. Jangan sampai kesepakatan di awal tapi nggak diketahui pohon-pohonnya itu yang mana begitu. Itu yang dimaksud di ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, bagian yang diberikan kepada penggarap
ini juga harus ditentukan. Jadi harus diinformasikan di awal, apakah 1/4, 1/5, persentasenya sekian, sekian, sekian. Yang diambil dari keseluruhan pohon. Ya, kenapa? Karena jika hanya dibatasi pada pohon tertentu saja, kadang-kadang pohon yang dibilang itu nggak berbuah, kadang-kadang berbuah. Nah, kalau seperti itu, nanti kenanya unsur goror, dan itu diharamkan dalam Islam. Jadi jangan ditandain, ini yang bakalan didapat sama penggarap sekian persen, tapi kalau pohon yang nemu yang ini, yang ini, yang ini, kalau yang ini enggak gitu. Yang sebelah timur aja, yang barat enggak seperti itu. Tapi dari keseluruhan. Karena kita nggak tahu pohon yang ditunjuk itu bakal numbuh atau tidak. Berarti kan mengandung unsur goror, itu nggak boleh. Makanya udah dari keseluruhan aja. Jadi nanti kalau hasil persentasenya sekian, 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 jelas kalau seperti itu. Itu yang ketentuan kedua. Kemudian yang ketiga, di halaman 675. Penggarap diwajibkan melaksanakan seluruh pekerjaan yang terkait dengan pengurusan pohon tersebut. Ini disesuaikan menurut kebiasaan yang semestinya dilakukan penggarap dalam musaqah. Biasanya itu apa sih yang dikerjakan ketika ada akad musaqah ini? Maka akad itulah yang menjadi standar hukumnya, standar kesepakatannya. Nah, biasanya mungkin nggak disebut gitu ya, tapi tetap bisa menjadi standar. Mungkin sebagian pernah dengar ya, ada kaidah al-ada muhakkamah. Adat itu bisa jadi patokan hukum. Nah, biasanya kalau ada kesepakatan musaqah ini, orang yang dikasih amanah tuh tanggung jawabnya apa? Maka itu sudah. Itu maksudnya. Yang ketentuan ketiga. Kemudian ketentuan yang berikutnya yang keempat. Ya, di halaman 675 ini bagian kedua berarti. Jika tanah yang dimusaqahkan itu dikenakan pajak, maka pajak itu dibebankan kepada pemilik tanah, bukan kepada penggarap. Apa sebabnya? Sebabnya adalah pajak itu keterkaitan dengan pemilik yang asli. Nah, dengan alasan bahwa pajak itu tetap kena walaupun tanah itu nggak diapa-apain, walaupun nggak ada akad musaqah sama orang lain, tetap dia bakal kena pajak tersebut. Sebetulnya di sini pajak yang dimaksud bahasa pendekatan gitu ya. Karena dalam naskah Arab dibilangnya kharaj atau doribah. Mungkin bahasanya itu kalau tanah itu ada pengeluaran lain-lain gitu ya. Entah dia pajak atau entah dia uang keamanan gitu. Uang keamanan mungkin karena di wilayah itu ada ketetapan uang keamanan sebulan misalkannya 20.000 gitu kan. Maka itu tanggungannya yang punya tanah, karena kalau nggak ada akad musaqah sama orang lain tetap dia kena pengeluaran itu gitu. Sedangkan kewajiban zakat dikenakan kepada pihak yang hasilnya mencapai nisab, baik pihak penggarap maupun pemilik tanah, karena zakat itu berkaitan dengan keberadaan buah. Jadi kalau zakat pertanian, yang kena siapa? Yang kena yang hasilnya mencapai nisab dari hasil pembagiannya. Misalkannya di sini kan buahnya buah korma tadi yang dibilang, kalau korma itu ada zakatnya. Tapi kalau jeruk ada zakatnya nggak? Nggak ada. Sawit juga nggak ada. Korma kenapa ada zakatnya? Ini termasuk harta yang ditentukan kena zakat gitu. Karena kita kemarin pernah bahas
Ada harta-harta yang ada zakatnya, ada harta-harta yang tidak ada zakatnya. Termasuk korma. Korma ada zakatnya. Nah, yang kena zakat penggarap atau yang pemilik. Ini tergantung siapa nanti yang bagiannya kena nisab, maka dia punya kewajiban zakat. Tapi kalau pengeluaran lain-lain terkait tanah, maka ini kewajiban yang punya. Kenapa? Karena ada akad musakoh atau tidak ada akad, tetap kena kewajiban tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya paragraf ketiga di halaman 675. Musakoh diperbolehkan hanya pada harta pokok tanah. Ya, misalnya seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain untuk ditanami pohon kurma atau ditanami pohon tertentu, kemudian menyiraminya, kemudian melakukan sejumlah pekerjaan yang terkait dengan pengurusannya sampai berbuah. Ya, sampai berbuah dengan ketentuan bahwa dia bakal memperoleh bagian 1/4 atau 1/3-nya misalnya. Jadi terkait pengerjaan itu musakoh, ditanggung sama dua-duanya begitu. Dengan syarat waktu penggarapannya dibatasi hingga berbuah misalnya, maka penggarap berhak mendapatkan bagiannya dari tanah muzara'ah, artinya tanah yang digarap, dan pohon sekaligus. Berarti kalau yang sebelumnya disebutkan kayak uang keamanan atau tadi yang dibahasakan dengan pajak, ini kan ada musakoh atau nggak ada musakoh, itu ada pengeluarannya, berarti tanggung jawab yang punya tanah. Nah, tapi yang di situ ada keterkaitan dengan musakoh, itulah yang masuk dalam akad musakoh. Yang tidak ada keterkaitan maka tidak masuk dalam akad musakoh. Kemudian lanjut yang keenam. Ya, dikatakan ketentuan yang keenam bagi penggarap. Kalau dia tidak sanggup menggarap sendiri, maka dia boleh menyerahkan penggarapannya itu kepada orang lain. Dan dia berhak mendapatkan bagian dari buah yang terkait dengan akad. Jadi kalau dia nggak sanggup ngerjain sendiri, dia boleh ngambil tenaga tambahan. Nah, tenaga tambahan ini urusannya dia begitu kan. Nah, nanti ketika panen kan sudah ada akad. Nanti dia bakal dapat bagian sekian begitu. Nah, tenaga tambahan ini masuk bagian dari musakoh itu. Ini diperbolehkan. Jadi kalau kemarin kan kita bicara modal, misalkannya dikasih modal sekian. Kan kita nggak boleh ngajak orang lain untuk gabung dalam proyek, karena nanti bakal ngurangin jatah orang yang punya modal, kan begitu kemarin disampaikan. Kecuali kalau diizinin, ingat ya sebagian insyaallah. Nah, kalau musakoh enggak. Kalau musakoh, kalau memang dia nggak sanggup ngejalanin sendiri, maka dia boleh pakai tenaga tambahan dan dia tetap dapat hak sebagaimana kesepakatan di awal. Dengan musakoh ini dia bakal dapat sekian. Ini nggak masalah. Kemudian ketentuan berikutnya, yang ke-7, ya, jika penggarap kabur. Ya, kalau misalkannya dia kabur yang garap ini sebelum pohonnya itu kelihatan berbuah, maka yang punya tanah, yang punya lahan, itu dia boleh
membatalkan akad musaqahnya. Akan tetapi kalau dia kabur setelah kelihatan buahnya, maka yang punya lahan menunjuk seseorang untuk lanjut menyelesaikan garapannya itu, kemudian memberinya upah yang diambil dari bagian yang diperoleh oleh penggarap. Jadi kalau misalkannya belum tumbuh buahnya, batalkan akad musaqahnya, selesai. Tapi kalau sudah tumbuh buahnya, harus cari yang lain untuk lanjutin proyek. Nanti ini kan udah kabur nih, nggak tahu kemana gitu kan. Nah nanti hak kesepakatan yang lama diberikan kepada penggarap yang baru. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka ya kita merealisasikan amanah. Nah, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, kita udah punya akad. Jadi ketika orangnya kabur, udah berbuah nih, akad itu diselesaikan. Gimana caranya? Cari yang lain yang amanah, yang bisa melanjutkan, kemudian dia dapat kesepakatan akad sebagaimana dengan orang yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, ketentuannya kalau yang menggarap meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menunjuk seseorang yang menggantikan dirinya. Tapi kalau misalkannya keduanya sepakat, artinya keluarga ahli waris dengan yang punya lahan sepakat untuk membatalkan saja akad musaqahnya, dianggap selesai aja, maka itu dibolehkan. Tapi kalau kabur, lihat udah tumbuh buah atau belum. Tapi kalau meninggal, maka tergantung kesepakatan dengan ahli waris. Ahli waris bisa menunjuk salah seorang untuk lanjut akad musaqahnya, atau mereka bisa sepakat untuk dibatalkan saja, ini boleh. Ini terkait akad musaqah. Ya mudah-mudahan pembahasannya jelas, walaupun kita mungkin jarang-jarang ngadepinnya gitu ya. Tapi sekali lagi sebagai amanat ilmiah gitu ya. Min bab amanah ilmiah, ya tetap kita harus paham ya masalah musaqah ini. Kemudian satu lagi kita lanjut dengan muzara'ah. Ya perhatikan apa yang dimaksud dengan muzara'ah. Apa hukumnya, bagaimana ketentuannya, kita lihat. Yang pertama, muzara'ah ini adalah seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain. Tujuannya untuk digarap. Dia bakal dapat upah yang telah ditentukan dari hasilnya. Berarti bedanya kalau ini nyerahin tanah buat digarap, kalau yang tadi nyerahin tanaman. Gitu. Nyerahin tanaman buat digarap yang tadi itu. Kemudian ada kesepakatan di awal, dia bakal dapat jatah sekian-sekian nanti. Ya, kalau sekarang ngasih tanah buat digarap, dia nanti bakal dapat jatah sekian-sekian. Apa hukumnya muzara'ah ini? Lihat di halaman 676. Ya, hukumnya mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam, mereka membolehkan muzara'ah. Ada sebagian kecil yang melarang. Tapi secara umum jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah.
Apa dalilnya? Dalil yang membolehkan akad muzaraah ini, dalilnya adalah sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang sama tadi. Ada kesepakatan dengan penduduk Khaybar. Ya, disebutkan mereka garap lahan. Kalau tadi dibahasakannya garap tanaman. Kalau sekarang dibahasakannya garap lahan. Nanti mereka bakal dapat upah sekian-sekian dari kesepakatan. Kemudian dibawakan hadis Al-Bukhari. Ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dikatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar, bermuamalah dengan orang-orang Khaybar, masyarakat Khaybar. Bi syatri ma kharaja min zar'in aw tamrin. Dengan kesepakatan ada bagian yang bakal mereka dapat dari hasil zara. Zara ini adalah apa? Muzaraah. Au tamrin, atau tamar korma, berarti musaqah gitu. Fakana yu'ti azwajahu. Kemudian disebutkan Nabi SAW nyetor ke istri-istrinya. Bahasa kita nyetor ya, ke istri, ngasih gitu, ngasih hadiah. Kulla amin, setiap tahun itu, mi'ata wasqin wa thamanina wasqan min tamrin. Disebutkan di sini 100 wasak, 80 wasak. Maksudnya 180 gitu. Ya, mi'ata wasqin wa thamanina wasqan min tamrin. Atau bisa nih, mi'ata wasqin 100 wasak. Wa thamanina wasqan, kadang-kadang 80 wasak, min tamrin korma. Wa ishrina wasqan min syair. Kemudian 20 wasak gandum. Artinya di sini secara hukum Nabi SAW ada muamalah muzaraah sama orang-orang di Khaybar. Kemudian Nabi SAW ngasih ke istri-istrinya kadang-kadang 100 wasak korma, kadang-kadang 80 wasak korma, kemudian 20 wasak gandum dari hasil pembagian itu gitu. Kayak saya ingat ada ya salah seorang guru kami. Jadi beliau ngajar tuh di beberapa tempat gitu. Ada di 2 tempat lah, waktu itu ngajar di 2 tempat. Kemudian di tempat yang sehari-hari ngajar itu nggak tahu waktu itu apa namanya, kalau mungkin gajinya ditransfer lah gitu. Ada ATM 1. Kemudian di tempat yang kedua ada ATM juga. Nah, informasinya guru ini dari tempat yang kedua ngasih ATM-nya ke istrinya begitu. Nah, kalau di sini Nabi SAW dari kerjasama dengan orang-orang di Khaybar itu ngirim ke istrinya dari wasak-wasak yang tadi disebutkan. Nah, cuman terkait pembahasan tadi kita lihat anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam amala ala Khaybar bi syatri ma kharaja min zar'in. Zar'in itu muzaraah kan begitu. Kemudian tamrin ini kan tanaman, berarti musaqah. Ini yang menjadi dalil ulama yang mengatakan muzaraah hukumnya dibolehkan. Jelas insyaallah ya. Karena ada zara' muzara'ah. Kemudian tamar, ada pohon korma. Ini terkait penjelasan musaqah tadi. Karena kalau musaqah ngasih tanaman, kalau muzara'ah ngasih tanah pasang. Ini yang menjadi dalil mereka yang membolehkan hukum muzara'ah. Kemudian terkait ulama yang melarang, nanti penjelasannya setelah azan insyaallah. Tafadhal muazzin.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna la haula wala quwwata la ilaha. Baik, bismillah, kita lanjutkan terkait hukum akad muzara'ah. Ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Ulama yang membolehkan, mereka berdalil dengan yang tadi kita simak pembahasannya. Kemudian lanjutannya yaitu ulama yang melarang. Ulama yang melarang sebelumnya dijelaskan bahwa ulama yang membolehkan itu berasumsi bahwa hadis yang melarang muzara'ah adalah berkaitan dengan muzara'ah yang tanamannya tidak diketahui atau tidak ditentukan. Ini namanya mengandung unsur gharar. Kalau diketahui, kalau ditentukan nggak apa-apa. Kemudian mereka berdalil dan hadis yang telah diriwayatkan oleh Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Dikatakan, ini hadis Bukhari Muslim, kunna aktsaral ansari haqlan. Dulu kami adalah sahabat Ansar yang paling banyak kebunnya. Fa kunna nukril arda. Kemudian dulu kami menyewakan tanah. Ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi. Tapi menyewakannya mereka bakal dapat sekian, kami bakal dapat sekian. Namanya muzara'ah kan? Yang dikasih itu tanah garapan. Kalau yang dikasih tanaman namanya musaqah. Farubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrid hadhihi. Cuman masalahnya kadang-kadang ketika kita kasih tanah garapan yang ini bisa jadi berhasil, bisa jadi nanti yang ini nggak berhasil. Berarti ada unsur gharar gitu ya. Fanahana an dzalika. Akhirnya kami dilarang untuk melakukan yang seperti itu. Berarti ini dalil mereka yang melarang. Kenapa muzara'ah tidak dibolehkan? Akan tapi
para ulama yang membolehkan, mereka menjelaskan betul tidak boleh kalau mengandung unsur gharar. Tapi kalau jelas boleh. Muzara'ah itu. Kemudian lanjut dikatakan atau larangan itu dikarenakan adanya perbuatan makruh yang dijauhi. Jadi tidak sampai haram. Bahasanya itu makruh litanzih. Sama seperti orang yang akan berkurban, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dia dilarang motong kuku, motong rambut gitu ya. Atau yang semakna dengan itu. Nah, kalau ada orang yang melakukan, apakah dia berdosa? Kata ulama, ini haramnya haram litanzih. Bukan haramnya litahrim, bukan haramnya litahrim. Bukan berarti nggak boleh haram begitu nggak, tapi tanzih ya afdolnya begitu. Jangan sampai nanti yang motong kuku, motong rambut ya udah keburu motong nggak jadi kurban dia. Jangan, tetap lanjut kurban. Ya tetap lanjut kurban. Ya sama juga dengan yang terkait ini. Katanya kan nggak boleh itu muzara'ah. Nah kata ulama yang membolehkan ya nggak bolehnya nggak sampai haram, cuman litanzih. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Hanya saja beliau mengatakan, ini hadis Bukhari, an yamnaha ahadukum akhahu, ya seorang di antara kalian itu ngasih kepada saudaranya, khairun lahu min an ya'khudha alaihi kharajan ma'luman. Itu lebih afdol daripada dia ngambil sesuatu dari saudaranya, harta yang memang sudah diketahui. Artinya apa? Artinya kalau orang ngasih tanah garapan, ini kan ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil. Nah, Nabi SAW ngasih isyarat. Kalau kalian ngasih tanah garapan, kalau berhasil kan bagus ya, nguntungin saudaranya. Namanya orang mungkin gak ada kerjaan, gak ada penghasilan, dikasih tanah garapan. Jadi baguslah begitu. Nah, kalau memang terjadi sesuatu tidak berhasil, Nabi SAW mengatakan apa? Kalian tuh kalau ngasih hadiah sama orang, itu lebih afdol daripada nanti qadarullah nggak berhasil, kalian minta ganti rugi juga sama dia gitu. Dia juga udah nggak punya kerjaan kemarin, ternyata gagal ketika tanah garapan, kesian gitu. Nah, itu jangan, paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi makruhnya makruh litanzi, nggak sampai makruhnya litahrim, sampai ke haram tidak begitu. Nah, cuman di Jawa itu ada namanya apa? Paronan ya. Paronan tuh gimana Pak sistemnya? Jadi ngasih tanah garapan. Kalau yang sistem musako itu biasanya 2/3 pemilik, 1/3 penggarap. Kalau musako kan jelas, boleh gitu ya. Kalau muzara'ah biasanya 2/3 penggarap, 1/3 pemilik. Nah, itu kalau misalkannya gagal gimana biasanya Pak mereka? Resiko penggarap. Resiko penggarap. Nah, itu. Karena itu kan bibit tanaman semua sama yang penggarap, jadi pemilik cuma ngasih tanah aja gitu. Iya. Jadi di sini Nabi SAW ngasih arahan, kalau kita ngasih sama orang lain itu lebih baik daripada kita ngerugiin orang lain. Jadi kalau memang tidak berhasil, ya kalau bisa mungkin kata yang punya tanah, udahlah kemarin situ rugi berapa gitu. Rugi 3 juta, 3.500.000, udah ntar saya ganti, saya transfer. Jangan sedih gitu. Itu lebih afdol kata Nabi SAW. Makanya inilah para ulama yang mengatakan boleh, mereka bilang terkait hadis yang menunjukkan haram itu kalau mengandung unsur ketidakjelasan. Kemudian ada riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan apa? Mengatakan lebih baik kita nguntungin saudara daripada kita ngerugiin saudara. Saudara yang dimaksud saudara sesama muslim gitu kan. Nah, ini yang menjadi dasar makruhnya makruh litanzih, nggak nyampe haram. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu para ulama yang mengatakan boleh,
menjelaskan hadis-hadis yang melarang, maksudnya kalau ada unsur goror, jadinya dilarang. Kemudian yang kedua, mentok-mentoknya dia makruh tapi litanzi. Artinya kalau muzarah mendingan gak usah gitu. Kalau muzarah mendingan jangan. Nah, cuman di sini dikasih isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendingan kita nguntungin saudara daripada ngerugiin saudara, seperti itu. Kayak contoh nih, kita ngasih modal sama orang untuk ngejalanin bisnis apa nih? Misalkannya jual bawang begitu kan, karena musim bawang merah gitu. Jadi dia, atau jual sayur-sayuran, orang itu dikasih modal berapa? Dikasih modal 2 juta buat muter. Qadarullah nggak muter duitnya. Kan kita ngasih modal 2 juta biar orang ini dapat pekerjaan, dapat penghasilan. Qadarullah nggak muter, habis. Kita sebagai pemilik modal, apakah kita minta 2 juta itu? Ya kalau kita minta mungkin hak kita gitu. Tapi arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendingan nguntungin saudara daripada ngerugiin. Kita tahu kemarin kita kasih modal 2 juta ternyata nggak muter, udahlah nggak usah diminta, udah ikhlasin aja gitu. Maksudnya begitu. Ya, antum nggak tahu pernah ngalamin yang mana? Ketika antum ngasih modal sama orang lain, kemudian qadarullah nggak jalan, antum minta lagi apa enggak? Nggak usah dijawab. Ingat aja pengalaman lama dulu gimana gitu kan. Cuman arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya udahlah nggak usah diminta lagi gitu. Nah, kita mendingan nguntungin saudara daripada ngerugiin. Kasihan. Seperti itu. Jelas insyaallah poinnya ya. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir, bagaimana ketentuan muzara'ah? Lihat di halaman 677. Ketentuan yang pertama, ya jangka waktunya harus ditentukan. Misalnya setahun. Itu kalau paronan berapa Pak? Satu musim ya, satu musim. 1 tahun atau 1 musim. Tapi bukan paronan deh, apa sih namanya? Ada istilahnya Jawa tuh bilangnya apa? Hah? Paronan, bukan paronan. Dulu pernah ada yang nanya saya, istilahnya apa ya? Bukan. Oh, ijon ya. Ijon lain lagi. Oh, ijon lain lagi. Oh, iya. Jadi kalau ijon itu masih mentah diborong gitu ya. Itu mengandung unsur goron, nggak boleh ya. Iya, berarti lain. Paronan betul berarti. Nah, kemudian lanjut yang ketentuan kedua. Jadi ketentuan pertama, jangkanya harus jelas, waktunya harus jelas. Ketentuan yang kedua, ya bagian yang telah disepakati harus diketahui dengan jelas. Misalnya, ya separuh, sepertiga, seperempat, atau persentasenya berapa begitu, yang diambil dari hasil tanah secara keseluruhan. Ya, sehingga tidak sah jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya, kamu hanya berhak atas hasil tanaman yang tumbuh di bagian utara aja, bagian selatan saya, atau di bagian timur aja, bagian barat saya. Ini nggak sah. Jadi harus keseluruhan. Kemudian yang ketiga, benihnya berasal dari pemilik tanah muzara'ah. Kalau yang berjalan dari penggarap ya. Kalau yang menggarap, yang apa itu? Kalau yang sistem muzara'ah itu biasa kalau di kampung tuh benihnya, pupuknya semua penggarap. Dari penggarap ya. Kalau di sini dari pemilik tanah. Terus lihat lanjutannya. Jika benihnya berasal dari penggarap, maka hal itu dinamakan mukhabarah, bukan muzara'ah. Ada muzara'ah, ada mukhabarah. Nah, perbedaan pendapat tentang kebolehan mukhabarah, wah ini lebih galak lagi daripada perbedaan pendapat tentang muzara'ah. Jadi kalau muzara'ah ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kalau mukhabarah, wah ini lebih parah lagi gitu kan. Artinya kan kesian gitu kan. Jadi harusnya yang nanggung sampai pemilik tanah begitu maksudnya. Ya, berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, Nabi SAW mengatakan, naha Rasulullah SAW anil mukhabarah. Rasulullah SAW melarang mukhabarah. Berarti yang punya tanah ngasih tanah, kemudian yang garap
dia yang modalin semuanya, ini istilahnya sampai ke arah hampir nggak boleh gitu. Ada hadis ini dibawakan, satu aja lagi nih, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia bukan mukhabarah, dia punya tanah, udahlah pakai aja terserah situ. Berarti kan memang ngasih pakai gratis gitu kan. Nah sementara yang berjalan itu, dia punya tanah, digarap orang, yang modalin orang, kemudian dia minta persentase sekian begitu ya. Nah itu yang dilarang. Istilahnya kalau ini kan kalau muzaraah kebanyakan ulama membolehkan. Kemudian dijelasin yang melarang itu maksudnya begini. Kalau mukhabarah berarti sedikit ulama yang membolehkan. Karena memang di sini bahasanya lebih sengit lagi perbedaan pendapatnya gitu. Sehingga kepada mereka yang punya tanah, ya mendingan ngasih aja lah buat digarap. Nggak usah minta jatah, nggak usah. Begitu. Atau mungkin disewakan tanahnya, ya kalau mau disewakan dengan harga murah begitu. Karena pengen nolongin saudaranya sama muslim gitu. Atau dikasih gratis, pakai aja, orang nggak diapa-apain gitu kan garapannya gitu. Apalagi dia punya harta berlebih gitu kan. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke ketentuan yang berikutnya yang keempat. Jika pemilik tanah mensyaratkan bahwa benih diambil dari hasil panen sebelum dibagikan, lalu bagian sisanya dibagikan antara dirinya dengan penggarap sesuai dengan syarat yang telah disepakati keduanya, maka muzaraah yang seperti itu tidak sah. Jadi ini nggak mau modal nih yang punya tanah gitu kan. Jadi ntar aja deh kalau panen gampang, ntar pengeluarannya ganti dari keuntungan, ntar kita bagi lagi gitu. Ini nggak sah. Ya sebaiknya dihindari lah, bahasa kita kan daripada nggak berkah gitu kan. Ini hal-hal gini ya, wallahu alam kita bakal ngalamin apa enggak, tapi secara amanat ilmiah kita harus paham, biar sekali waktu kita ngalamin jadi berkah kita punya usaha begitu. Kemudian lanjut yang berikutnya, menyewakan tanah yang dibayar kontan, maka hal itu lebih utama daripada muzaraah. Jadi jaga aman, mendingan disewain aja begitu. Lebih dari itu digratisin, gak usah disewain gitu, karena dia hartanya berlebih misalnya gitu kan. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadid. Adapun membayarnya dengan emas atau perak, maka Rasulullah SAW tidak melarang kami. Jadi terkait sewa menyewa dibayar pakai emas, pakai perak, ini tidak masalah. Intinya di sini nyewain tanah gitu lah. Ini nggak masalah. Ada nggak Pak yang nyewain tanah garapan? Hah? Ya, yang ada ya tadi ya paronan gitu, modal-modal gitu ya. Iya. Jadi kalau toh ada itu lebih selamat, lebih aman. Karena kalau muzaraah ada ulama yang bilang boleh, ada ulama bilang nggak boleh. Mukhabarah yang modalin bibitnya penggarap gitu ya. Sama juga, ada ulama bilang boleh, ada ulama bilang nggak boleh gitu. Lebih aman gimana? Sewain gitu. Atau udah pakai aja sepuasnya gitu. Lagian juga yang punya tanah tinggalnya di kota gitu kan, jarang-jarang pulang kampung, dia juga keuangannya udah oke gitu, nggak apa-apa. Itu lebih berkah lagi kan begitu. Kemudian yang berikutnya bagian akhir ya di halaman 677, dianjurkan bagi seseorang yang memiliki tanah yang melebihi kebutuhannya untuk memberikannya kepada saudaranya sesama muslim tanpa sewa. Ini dianjurkan nih. Kayak ada orang punya rumah 2, 3, 4, dianjurkan nggak usah disewain, tapi pakai aja udahlah gitu. Dianjurkan demikian. Tapi bukan berarti ngelarang orang yang punya kontrakan ya, enggak. Yang punya kontrakan melanjut aja. Ini paham lah ya kan, kadang-kadang ada seseorang ya punya rumah nggak ditinggalin, kemudian manggil siapa gitu, udah tempat ini aja nggak apa-apa gitu. Ini dianjurkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, man kanat lahu ardun, siapa yang punya tanah, falyazra'ha, maka silakan digarap. Berarti siapa yang punya kontrak, yang punya rumah nganggur, silakan dikontrakin gitu. Kan begitu.
Au liyamnaha akhahu, atau kasih aja kepada saudaranya garap gratis gitu. Atau yang punya kontrakan kalau nggak dikontrakin kasih aja sama orang lain tinggal gratis, antara dua. Jadi dua-duanya dibolehkan. Kemudian berikutnya di halaman 678 ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, an yamnaha akhahu khairun lahu. Dia ngasih gratis sama saudaranya itu lebih afdol, lebih baik, min an yakhudha alaihi kharajan ma'luman, daripada ngambil keuntungan. Ini motivasi, cuman ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang sanggup, ada yang nggak sanggup. Ada toko di mana gitu ya, disewain 1 tahun 15 juta, 20 juta, boleh nggak? Boleh. Cuman kalau dia bisa kasih gratis sama jamaah masjid, kenal di masjid, rajin sholat nih orang, kemudian dagang apa gitu, udah tempatin aja gitu. Wah itu top, jempol gitu kan. Cuman tergantung keimanannya gitu. Ada orang punya kontrakan ya berapa pintu gitu kan, kemudian dia ketemu ada kontrakannya satu nih kosong gitu kan, karena orangnya baru pindah kemarin. Dia ketemu ada jamaah di masjid, cerita-cerita dia lagi nyari kontrakan gitu kan. Nah, dia bisa nawarin dia punya kontrakan bulan sekian, nggak apa-apa. Tapi kalau dia imannya iman tebal, dia bilang udah tempatin aja nggak apa-apa, nggak bayar. Nah, itu boleh juga, lebih afdol katanya. Tapi bukan berarti kalau kontrakan haram ya, pengusaha kontrakan nggak. Ini cuma motivasi aja, motivasi. Silakan pilih-pilih. Ya diberikan kepada orang-orang soleh, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis apa? La ta'kul illa ta'amat taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan makan makanan kecuali makanannya orang-orang yang bertakwa. Dan kalau bisa jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa juga gitu kan. Jadi silakan bagi yang punya rumah lebih, punya kontrakan lebih, punya tanah lebih, ya pilih mau disewain silakan, atau mau dikasih gratis dengan orang-orang soleh yang dia lihat temannya, tetangganya, saudaranya. Ini motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, mayoritas ulama melarang menyewakan tanah dengan makanan. Jadi menyewakan tanah dengan makanan ini mayoritas ulama melarang. Jadi apa nih? Berapa nih sewanya? Oh, sewanya beras 100 kilo gitu. Beras 2 karung gitu. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena hal tersebut berarti menjual makanan dengan pembayaran yang ditangguhkan dan jumlah yang berbeda atau lebih, dan hal itu dilarang oleh syariat. Berarti terkait pembahasan apa ini? Riba. Ya, riba. Jadi di sini nyawain tanah buat digarap. Digarapnya misalnya digarap padi gitu kan. Berapa ini sewa tanahnya? Oh, padi sekian kilo gitu. Ini kebanyakan ulama mengharamkan. Ya walaupun mungkin nggak ada yang kayak gitu, tapi untuk diketahui demikian. Adapun apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah tentang bolehnya hal tersebut berkaitan dengan muzara'ah, bukan menyewakan tanah dengan makanan. Ya tapi mungkin jarang ngalamin ya. Cuman ya sebagai amanat ilmiah ini sudah lewat kita berarti pembahasannya. Nanti insya Allah berikutnya kita akan lanjut dengan akad yang lainnya, yaitu akad ijarah. Ya, akad ijarah. Apa yang dimaksud dengan akad ijarah? Apa hukumnya akad ijarah? Apa syaratnya? Bagaimana ketentuannya? Nanti dibahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Kita ketemu lagi Selasa yang akan datang. Jadi pekan depan kita ketemu 2 kali ya, Senin Selasa. Hari Rabu puasa Arafah tuh ya. Kemudian hari Kamis Idul Adha. Sama hari Jumat hari Tasyrik pertama.
Hari Sabtu hari tasyrik kedua, hari Ahad hari tasyrik ketiga. Ketemu lagi Senin berarti. Berarti kita libur Arafah, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ya, yang mau pulang kampung silahkan. Tapi kajian hari Sabtu sama Ustadz Amir tetap ada insya Allah. Ya, jangan pulang kampung, tetap ada ya, tetap ada kajian hari Sabtu. Jangan Ibu, udah diralat tadi, ada kajian hari Sabtu itu. Ya. Ya, bagian konsumsi silakan mengkondisikan gitu ya. Baik, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan pembahasan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan terkait pembahasan? Naam, tafadhal. Kalau kita ada lahan, terus kita berikan kesempatan untuk orang untuk menggunakannya gitu, Sob. Kita yang nggak ada akad sewa atau dia harus memberikan sebagai hasilnya kepada kita, tapi dia tiap bulan nganterin itu hasil buminya gitu, itu silakan boleh. Nggak ada terikat apa gitu, jadi semacam kayak hadiah aja gitu. Jadi ketika ada orang yang minjemin tanahnya, minjemin rumahnya, atau apapun itu ya yang bisa disewakan. Kemudian orang ini tiap bulan suka ngantar apa ke kita, kadang-kadang tiap pekan, kadang-kadang dia beliin apa ke kita. Apakah boleh atau tidak? Dan tidak ada kesepakatan di awal, jawabannya boleh. Ini merealisasikan hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, saling ngasih hadiah, saling suka. Jadi kayak contoh kita pernah sampaikan, orang kaya boleh nggak makan harta zakat? Boleh, dengan ketentuan. Di antara ketentuannya adalah apa? Misalkannya ada orang kaya. Orang kaya ini maksudnya udah mencapai nisab lah, dia wajib keluar zakat gitu ya. Nah, kemudian dia mungkin punya pekerja yang kerja sama dia, atau punya pembantu. Orang-orang pada zakat fitrah. Sampai dia berasnya ada berapa karung, mungkin ada 3 karung lah misal begitu. Ada 3 karung baru, 3 karung yang 5 kiloan. Ya kan? Kemudian dia datang ke bosnya, dia bawa hadiah. Padahal zakat fitrah itu. Boleh nggak bosnya terima? Boleh. Syukron aja. Terima kasih aja gitu kan, dikasih hadiah. Jangan nggak terima. Jangan nggak terima. Namanya dia kasih hadiah gitu kan. Walaupun kita tahu nih zakat fitrah gitu, boleh, hukumnya boleh. Tapi beda ya dengan apa namanya. Tapi wallahu alam nih, wallahu alam. Ini saya ingin sampaikan saja. Jadi saya pernah dengar ceramahnya Syekh Utsman Al-Khamis terkait masalah zakat. Ya, boleh nggak ngasih zakat sama saudaranya? Ngasih zakat sama saudaranya. Tapi wallahu alam, yang kita tahu itu kalau ngasih zakat sama saudara kita dapat 2 pahala ya, pahala silaturahmi sama pahala zakat gitu. Cuman waktu itu Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan namanya zakat itu kan kotoran dalam tanda kutip gitu ya. Jadi harta kita kan kotor nih. Bagaimana cara membersihkannya? Dikeluarkan tuh harta yang kotor itu, zakat itulah diberikan kepada orang-orang yang berhak nerima zakat, kan begitu. Nah, beliau mengatakan kalau kita hartanya berlebih, kalau kita hartanya banyak, ya sama saudara jangan dikasih harta kotor itu. Itu kasih ke orang lain aja, sama saudara kasih harta yang berlebihnya itu, yang berlebihnya itu gitu. Ya Allahu a'lam. Ya, namanya kita tahu ya, seorang alim kalau punya pendapat, kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah. Yang penting tidak ada kesepakatan di awal. Nah, yang lainnya ada yang ditanya? Tafadhol. Juga Pak Ustaz, upah jangan dibayar dengan bahan makanan, beras atau beras. Apa? Upah dibayar dengan bahan makanan, beras atau beras. Upahnya kerja, upah dibayar dengan beras atau makanan, boleh atau tidak?
Jawabannya boleh dengan kesepakatan di awal. Ya kan? Dengan kesepakatan di awal. Ada orang kerja sama kita, ya kan? Kemudian nanti misalkannya apa? Misalkannya ada salah satu kantor gitu ya. Jadi upah mereka kerja itu ada gaji bulanan sekian. Kemudian ada transport sekian. Kemudian ada upahnya dibayar dengan makan siang. Makan siang. Jadi mereka makan siang nggak usah beli di luar, tapi makan di kantor aja. Itu kan upah kerja. Iya Itu tak. Mas Ustaz, kita kan pernah waktu kamu Mastul, sehari kasihnya 1 liter, kalau 1 hari apa 1,5 liter gitu Pak Ustaz. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Sesuai dengan kesepakatan. Toh, jadi contoh misalkannya tukang bangunan misalnya, misal tukang bangunan nih, atau misalkannya buruh cuci, kan kita orang yang suka cuci setrika gitu. Misalkannya 1 hari sekali datang, upahnya apa? Upahnya beras 1 karung yang 10 kilo, mau nggak gitu? Kalau dia mau lanjut, kalau dia nggak mau ya terserah cari yang lain atau kita ganti dengan yang dia mau uang gitu kan. Toh beras 10 kilo kan dia juga bisa jual lagi gitu kan. Beda kasus dengan yang tadi. Jadi nyewain tanah tapi dengan makanan karena terkesan nanti takutnya dia mirip-mirip makanan ketemu makanan. Jadi kena riba. Gitu. Paham bedanya Pak ya? Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain tanya? Cukup? Cukup insyaallah. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.